Baik, silakan. Pak Dr. Roni, terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa jelas di sini, bisa didengar, dan mohon maaf juga nih nanti agak saya meninggalkan acaranya mungkin lebih cepat karena di tengah-tengah saya sedang bertugas sebagai panitia di Munas Majelis Ulama Indonesia ini. Saya ingin fokus saja sebenarnya kepada perlindungan konsumen dan posisi halal di Omnibus. Karena kalau kita berbicara isu halal itu kan sudah sangat lama. Kita sudah perjuangkan dulu sampai ke Undang-Undang 33 2014 karena Indonesia Halal Watch itu ikut mengawal lahirnya Indonesia Halal Watch itu Januari 2013, sedangkan Undang-Undang JPH itu 17 Oktober 2014. Jadi kami satu tahun lebih awal. Nah, oleh karenanya juga yang termasuk memberikan inisiasi dalam undang-undang mengenai barang gunaan. Nah, jadi kami pada saat itu mengenalkan terminologi apa itu barang gunaan. Karena pada saat itu Indonesia Halal Watch sedang menangani persoalan sepatu kickers yang liningnya itu terbuat dari bahan kulit babi. Nah, itu sempat ramai, ya, sempat menjadi polemik berkepanjangan dan akhirnya alhamdulillah itu sudah teratasi karena saat itu produsen kickers itu sedang dilaporkan ke Mabes Polri ke Polda Metro Jaya oleh Front Pembela Islam. Nah, jadi kita cari solusi bagaimana bisa mengatasi dan memberikan hukum apa kepada produk yang memang secara hukum belum ada tatanan hukumnya atau aturannya. Nah, alhamdulillah waktu itu saya coba berkomunikasi, berkonsultasi dan meminta para ulama pandangan dan pendapatnya sehingga muncul istilah yang namanya barang gunaan. Itu hal yang baru yang belum pernah ada. Para profesor, moderator dan Pak Dr. Sucipto, saya sering ketemu beliau di berbagai acara. Yang saya hormati dan hadirin peserta webinar, tentu saya tidak bisa mengikuti siapa-siapa yang hadir pada hari ini, pada sore hari ini. Yang pastinya bahwa langsung aja. Itu kalau peran dan fungsinya Indonesia Halal Watch itu jelas itu mengawal implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi kami akan selalu berada di tengah-tengah bagaimana undang-undang ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Jadi kami tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah, tetap istiqomah di sini untuk mengawal. Ya, jadi pelaksanaannya bagaimana seperti sekarang kita menghadapi problem yang baru setelah Undang-Undang JPH dilaksanakan itu lama, tidak dapat bermanfaat ya, bagi umat karena waktu itu tersandra oleh PP-nya yang 5 tahun baru muncul. Setelah PP-nya muncul itu pun terus kami kumandangkan agar pemerintah menerbitkan PP. Lalu setelah PP terbit muncul lagi isu baru yang namanya Omnibus. Di dalam Omnibus juga posisi jaminan produk halal semakin membias. Nanti akan saya coba elaborasikan di mana posisinya setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang termuat dalam Lembar Negara Nomor 245 pada tanggal 2 November 2020
itu diundangkan. Nah, kemudian langsung saja, mohon panitia bisa slide berikutnya. Tadi sudah dijelaskan ya dalam surat Al-Baqarah dan sebagainya. Langsung saja. Nah, jadi sebenarnya halal itu kan sebagai tuntutan dari konsumen ya, atau halal satisfaction itu adalah kebutuhan konsumen. Artinya ketika para ulama mengumandangkan surat Al-Baqarah terus-menerus, khususnya melalui Majelis Ulama Indonesia selama 30 tahun, setelah itu kemudian halal menjadi tren global, menjadi kebutuhan manusia. Bukan hanya yang beragama Islam, tetapi juga kebutuhan umat manusia. Jadi sekarang bukan lagi aturan, tetapi menjadi need atau kebutuhan dasar. Nah, ini yang kita bersyukur bahwa halal diterima di berbagai belahan dunia. Dan alhamdulillah Indonesia Halal Watch telah menginisiasi pembentukan halal di Taiwan yang bernama halal Sincung Halal for Taiwan. Kemudian di Korea Selatan, ya, dan yang terakhir kemarin kami menginisiasi pembentukan lembaga halal di Jepang. Jadi di Asia Pasifik, alhamdulillah dalam waktu 5 tahun terakhir ini kami telah membentuk 3 badan halal mereka, karena di negara-negara tersebut kebetulan itu menganut multi halal body certification. Jadi tidak single body certification. Jadi itu yang kita membanggakan bahwa di beberapa negara di Asia Pasifik bahkan mereka sudah mengumandangkan yang namanya family ramah halal ya. Ya, jadi di mana-mana di Taiwan, di Korea Selatan, di Jepang terutama ya, karena gubernurnya Tokyo itu adalah lulusan Mesir, mereka sangat fasih dengan halal, maka dalam rangka juga bisnis menyambut Olimpiade, mereka juga menggalakkan sekali bagaimana halal di restoran itu sekarang sudah diterapkan sebagai mandat, sebagai kewajiban. Artinya bahwa di restoran-restoran itu sudah dipajang di sana dan announcer bahwa direkomendasikan agar restoran itu memiliki sertifikasi halal. Nah, ini suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Saya tidak bahas lagi yang Al-Baqarah ini karena memang ini kita sudah pahami semua ya sebagai sumber dari prinsip-prinsip halal dan thayyib. Lanjut, panitia mohon. Nah, ini berbagai regulasi tadi saya sebutkan, dan yang terakhir ketika halal ini, saya langsung ke omnibus saja. Halal ini diposisikan di omnibus. Nah, langsung aja, mohon izin. Nah, jadi di dalam halal ini sebenarnya ada beberapa lembaga yang sangat kompeten dalam rangka menegakkan sistem jaminan halal. Yang pertama adalah lembaga pemeriksa halal, yang kedua adalah auditor halal, lanjut, yang ketiga adalah penyelia, dan terakhir, lanjut. Nah, ini sebagai konsekuensi dari ketentuan yang di dalam Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang JPH, dan ini belum dicabut di dalam Undang-Undang Omnibus, bahwa semua produk yang masuk, nah ini, dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Ini artinya satu perubahan yang mendasar dari semula halal itu adalah voluntary atau sukarela,
ini dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi mandatori atau kewajiban. Jadi sertifikasi halal itu merupakan kewajiban bagi produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya kecuali yang memang produknya tidak halal. Ini kemajuan yang sangat luar biasa, satu perkembangan yang dahsyat saya kira dari prinsip-prinsip dasar yang Islam yang ada di dalam Al-Quran, kemudian telah ditahnin itu artinya diundangkan menjadi suatu ketentuan undang-undang, jadi hukum positif dari fatwa-fatwa yang dihimpun dari produk-produk halal itu kan fatwanya melalui Majelis Ulama Indonesia. Nah, terhimpun dengan 30 tahun kemudian menjadi undang-undang. Nah, ini saya kira di dunia ini hanya Indonesia yang mempunyai prinsip mandatori dalam sertifikasi halal. Nah, ini saya kira kita patut bersyukur juga. Ya, artinya pemerintah ini sangat berkomitmen dalam hal ini. Tetapi kemudian, nah ini kemudian perkembangannya di dalam omnibus, prinsip-prinsip yang sudah sangat baik di dalam undang-undang JPH ini tergerus. Nah ini yang harus kita perjuangkan sebagai akademisi, tentu sebagai gerakan halal dan teman-teman di komunitas harus terus memperjuangkan bagaimana persoalan ini terus digaungkan. Nah, di mana tergerusnya? Yang semula misalnya ya halal itu menjadi, nah ini halal ini kemudian masih bisa dilakukan dengan cara self declare. Justru ini yang awalnya kita tentang habis. Karena tidak mungkin satu lembaga atau satu UKM atau apapun dapat melakukan declaration atau halal declare sendiri atas produknya. Jadi bagaimana mungkin sebuah produsen bisa menyatakan sendiri kehalalan produknya. Misal, saya sering sampaikan ini di berbagai pertemuan, soto Haji Amir halal. Nah itu, ya kan? Cilok Rudi halal. Nah, bagaimana mungkin tanpa melalui proses pemeriksaan, kemudian si produsen mengatakan bahwa produknya itu halal atas dasar pengakuan bahwa karena dia UKM. Nah ini kan satu hal yang sangat kontradiktif. Kenapa? UKM itu justru adalah industri hulu yang akan memasok industri besar. Atau sebaliknya. Ingat misalnya besar dan yang kecil volume usahanya. Yang kecil misalnya. Itu jangan dianggap bahwa roti itu kemudian ya halal karena diproduksi oleh UKM. Padahal yang namanya roti-rotian dan lain-lain yang cake itu usaha UKM itu yang daya kritis halalnya sangat tinggi. Nah, jadi ini yang ditentang oleh kita semua para akademisi, para ulama dan para gerakan halal yang kemudian ini dihalalkan di dalam undang-undang omnibus. Nah, maka kita tunggu peraturannya, jangan sampai kita lengah lagi setelah ini, yaitu bahwa boleh halal declare dilakukan, tapi harus oleh sebuah asosiasinya. Misalnya melalui proses training, pendidikan, pelatihan, sampai bagaimana yang dimaksud dengan produksi secara halal itu. Nah, selama itu belum dilakukan ya nggak mungkin hal ini diterima. Itu self declare contoh. Terus yang kedua, mohon lanjut. Ini yang ada di omnibus ya. Nah kemudian LPH ini. Di LPH itu yang dulu bahwa satu LPH itu harus memiliki minimal 3 orang auditor halal dan beragama Islam minimal dan mempunyai beragama Islam dan
memiliki background di bidang-bidang tertentu, misal pangan, teknologi pangan, dan lain-lain. Ini udah bagus, artinya kalau kemarin itu harus diakreditasi oleh MUI, sekarang tidak perlu diakreditasi, cukup oleh BPJS. Sudah cukup bagus. Tetapi bagaimana standarisasi halalnya ini yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh LPH? Kan harus ada sistem jaminan halalnya. Siapa yang menguji sistem jaminan halal? Ini juga persoalan. Artinya ketika LPH itu dibuang, ketentuan mengenai atau dihapus ketentuan mengenai harus mendapatkan akreditasi antara BPJPH dan MUI, ini kemudian hanya oleh BPJPH, maka menjadi pertanyaan besar, siapa yang akan mengakreditasi sistem jaminan halal? Bukankah sistem jaminan halal itu di dalamnya adalah sistem-sistem yang berkaitan dengan fatwa ulama, fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini yang masih bolong. Oleh karenanya mari kita kritisi persoalan ini dan kita sampaikan kepada pemerintah agar nanti di dalam 2 poin ini nanti itu pemerintah akan menurunkan PP-nya atas dasar pemikiran kita. Dan sebagai saya dengar di Majelis Ulama Indonesia itu sudah memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan ini. Artinya sampai nanti umat bebani ketika makan, apakah ini halal? Nah itu, kalau itu yang terjadi maka bukan hanya umat saja yang dirugikan, tetapi dunia bisnis ya, ekonomi pun berpengaruh. Karena bisa jadi makanan-makanan yang diterbitkan oleh, mohon maaf, proses dari LPH tertentu kemudian tidak dipercaya atau mendapatkan distrust walaupun ya fatwanya tetap tunggal ada di Majelis Ulama Indonesia. Nah itu. Tetapi karena tadi proses dari sebuah LPH yang tidak menyertakan Majelis Ulama dalam rangka akreditasi. Nah, semula udah bagus tuh di Undang-Undang JPH, Undang-Undang 33 tahun 2014. Tapi kemudian ini dihilangkan karena apa? Ini sebenarnya semangatnya adalah bagaimana untuk mendorong bisnis agar cepat. Tetapi kemudian terlampaui hal-hal yang sifatnya sangat mendasar. Karena apa? Di dalam omnibus, Undang-Undang JPH itu ditempatkan pada klaster 11, yaitu klaster perizinan. Padahal halal itu bukan izin, tetapi halal itu adalah hukum. Halal dan haram itu adalah hukum yang sudah sangat jelas. Nah itu. Jadi ini kekeliruan cara pandang pembuat undang-undang dari awal. Halal ditempatkan sebagai sesuatu yang bersifat perizinan, bukan hukum. Nah, lanjut. Nah, auditor halal ini juga ini ada kemajuan, alhamdulillah. Saya bersyukur, saya sangat keras di berbagai media, walaupun saya ada di dalam unsur lembaga pemerintahan di khusus kepresidenan, Wapres. Tapi saya bersuara sangat lantang dan boleh dicek ya. Alhamdulillah ini dikembalikan lagi. Semula auditor halal ini cukup yang mempunyai background pangan, industri dan seterusnya. Jadi tidak perlu beragama Islam. Ini alhamdulillah di dalam omnibus yang diketok pada 2 November dikembalikan lagi. Jadi harus beragama Islam dan memiliki wawasan keislaman yang luas. Ini kemajuan saya kira yang harus diapresiasi juga ya. Jadi ada sisi-sisi lain yang negatif yang harus kita dorong supaya nanti menjadi PP yang bagus ya. Tetapi juga harus diapresiasi yang semangatnya dulu menghilangkan hal-hal yang sangat substantif dikembalikan lagi bahwa yang namanya auditor halal itu ya harus mereka yang beragama Islam dan menguasai wawasan keislaman yang baik. Ini alhamdulillah kemajuan. Lanjut. Nah ini udah kita bahas. Lanjut. Mohon izin panitia. Nah ini juga persoalan yang sangat mendasar. Jadi kalau di dalam undang-undang yang lama UJPH itu kan masa berlakunya 2 tahun. Sekarang 4 tahun. Ini udah bagus sebenarnya. Masanya bagus.
artinya tidak membebani dunia usaha. Kalau setiap tahun 2 tahun sekali itu diperpanjang, maka betapa susahnya bagi UKM yang atau usaha menengah yang memang pas-pasan, ya kan? Untuk industri besar saya kira nggak masalah. Tinggal bagaimana mengalokasikan pendanaannya. Tapi untuk usaha yang kecil, saya kira ini masalah. Jadi alhamdulillah kalau 4 tahun itu cukup bagus, ya. Hanya masalahnya bagaimana mungkin suatu perpanjangan sertifikasi halal oleh industri atas produknya itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Cukup dinyatakan apabila ingredientnya itu sama, komposisi bahannya sama dengan yang saat dia mendaftar dan memperoleh sertifikasi halal, maka cukup dia menyatakan bahwa produk ini tidak mengalami perubahan komposisi bahan atau ingredient. Maka secara otomatis BPJPH menyatakan sebagai produk yang halal seperti 4 tahun yang lalu. Siapa yang kontrol? Sementara di dalam Undang-Undang Omnibus pun tentang klaster jaminan produk halal tidak ada mengatur mengenai surveillance atau lembaga yang melakukan investigasi atau melakukan evaluasi atas produk ini. Ini juga masalah. Artinya bisa saja sebuah produk lalu tidak dipercaya oleh masyarakat, terutama konsumen muslim yang strict ya. Nah itu. Jadi ini saya kira tali temali dengan dunia industri. Maka ini jangan gegabah juga kalau seakan-akan ini memberi kemudahan bagi industri, tetapi juga akan membahayakan kelangsungan dari industri itu sendiri. Karena bisa jadi masyarakat distrust, lalu mereka meninggalkan produk itu dan memilih produk yang lain. Nah ini juga persoalan yang saya sudah mengingatkan ya berkali-kali melalui media, bersurat ke DPR dan seterusnya, tetapi ya mungkin kami belum didengar suaranya dan insya Allah nanti kami akan bersuara lagi ketika disusun Perpres atau PP-nya atas jaminan produk halal yang di dalam Omnibus ini. Selanjutnya. Saya kira sudah ya, sudah selesai. Jadi penjelasan atau materi saya lebih fokus pada persoalan ini. Dan kemarin sangat ramai sekali bahwa ayo kita rame-rame JR, ya kan? Tetapi ada sebagian yang mengatakan, JR percuma karena hakim konstitusi yang jumlahnya 9 orang itu dipilih DPR dan dipilih juga oleh pemerintah. Atau kata lainnya itu perwakilan DPR dan pemerintah. Ya memang yang memilih dan mengesahkan ya presiden, namanya juga yang menetapkan ya presiden. Tapi jangan lupa mereka tetap mandiri, tidak akan mengikuti suatu norma yang tidak baik, prosesnya maupun substansinya, lalu akan dibiarkan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kalau kita bawa JR ke Mahkamah Konstitusi, itu ada persoalan baru yang tentu saja masyarakat belum paham, yaitu di dalam pasal 59 undang-undang yang lama. Ya, jadi bersamaan dengan Omnibus, undang-undang MK juga dirubah. Di dalam undang-undang MK yang baru, pasal 59 huruf ED itu dihapus. Kalau dulu di dalam pasal 59 yang lama, undang-undang MK yang lama, maka secara otomatis ketika undang-undang itu diketok untuk dibatalkan salah satu pasalnya, misalnya pasal 2 dibatalkan atau pasal 4 dibatalkan, ya, atau ayat pasal 4 ayat 3 dibatalkan, otomatis ini kemudian menjadi rekomendasi yang harus diikuti oleh pemerintah dan DPR untuk digantikan atau untuk dihapuskan. Nah, di dalam pasal perubahan undang-undang MK yang baru tidak serta-merta apakah terhadap perubahan itu yang diketok oleh MK, yang dibatalkan oleh MK akan diikuti atau di follow up atau diikuti oleh pemerintah atau tidak. Nah, ini persoalannya. Jadi artinya ketika kita pun JR di sana dan dibatalkan,
maka tidak serta-merta apakah DPR dan pemerintah akan juga mengikuti proses ini untuk perubahannya. Nah ini persoalannya, jadi bukan pada hakimnya yang jumlahnya 9 itu kemudian adalah wakilnya pemerintah, tidak di situ ya, karena ada kamarnya. Justru adanya Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk melerai sebuah persengketaan antar lembaga negara. Jadi tidak mungkin hakim Mahkamah Konstitusi itu didikte atau mengikuti alur. Ketika sebuah undang-undang itu secara proses tidak benar dan substansi juga nggak benar, maka akan dibatalkan. Apakah per pasal, apakah secara keseluruhan. Persoalannya tadi, di dalam undang-undang MK yang baru telah dirubah pasal 59. Nah, kembali saya ingatkan bahwa semangatnya Omnibus sangat bagus, bagaimana mendorong dunia usaha dapat bekerja dengan baik, iklim yang baik, perizinan yang sederhana, dan gesekan-gesekan aturan yang banyak bertumpuk berlipat itu untuk mengatur hal yang sama ditiadakan, tetapi lagi-lagi ini sangat prosesnya yang sangat instan sehingga banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita cermati, yang harus kita kritisi, tetapi dengan cara-cara yang sangat baik menyampaikan masalah itu. Sehingga bagaimana kita membantu persoalan ini, mencari persoalan ini dan menyuguhkan persoalan ini kepada pemerintah untuk bisa pemerintah mengikuti atau setidaknya aspirasi kita itu sebagai gerakan, sebagai masyarakat, tokoh-tokoh akademisi itu dapat didengar. Nah, saya kira ini hal yang bagus ya. Webinar ini saya sampaikan apresiasi, semoga terus-menerus kita menyuarakan hal-hal yang kurang bagus sehingga memang sesuai dengan fungsi kita sebagai akademisi, sehingga semua aturan dan tata aturan sampai implementasinya itu berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Roni, Dr. Roni sebagai moderator. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kurang konsentrasi karena sudah 3 hari ini kami bertugas memonitor bagaimana Munas Alim Ulama, Munas MUI berjalan dengan baik, dan salah satu pembahasan yang sangat menarik adalah jaminan produk halal. Ini dibahas di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.